Kenapa baru sekarang? Ya. Jadi kalau rekan-rekan melihat, gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani, gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya, gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin, gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian GPU Harun Masiku, gitu, ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan tindakan, untuk mengambil keputusan. Terkait dengan kapan saudara HK akan ditahan, ditunggu saja nanti ya Mas Chandra untuk penahanannya. Pasti kita akan kabari. Semua akan terbongkar, lambat laun. Semua kebusukan itu yang selama ini tertutupi rapat akan muncul ke permukaan. Kenapa? Karena selama 10 tahun terakhir, PDIP telah bermain sebagai partai penguasa dengan sewenang-wenang. Mereka begitu terbiasa mengendalikan segala sesuatu dari pemerintahan hingga aparat penegak hukum untuk menjaga kestabilan kekuasaan mereka. Tak ada yang berani menggugat, tak ada yang bisa menentang karena mereka yang memiliki kendali penuh atas segalanya. 10 tahun mereka memegang kekuasaan, mereka percaya bisa melakukan apa saja dengan siapa saja. Semua yang mereka inginkan bisa dipenuhi, dan hukum, seperti yang sudah kita lihat, hanya dijadikan alat untuk melanggengkan posisi mereka. PDIP seakan tak tersentuh seolah memiliki hak istimewa untuk mengatur segala hal, termasuk penegakan hukum yang seharusnya adil. Mereka begitu yakin bahwa tak ada yang bisa menghentikan mereka. Namun, seperti kata pepatah, menyimpan angkara tak selamanya bisa disembunyikan. Setelah Jokowi turun, PDIP harus siap menghadapi kenyataan bahwa kekuasaan mereka mulai runtuh. Kolaborasi antara Gerindra dan keluarga Jokowi membawa perubahan, dan sekarang kita melihat satu persatu kasus yang dulu terpendam mulai terungkap. Hasto, yang dulunya dipandang sebagai orang yang tak tersentuh, kini harus berhadapan dengan hukum. PDIP, yang dulu merasa kebal dan tak terjamah, kini mulai merasakan akibat dari kesewenang-wenangan mereka selama 10 tahun berkuasa. Mereka yang selama ini menganggap diri sebagai partai rakyat, ternyata tak lebih dari sekumpulan elit yang mengatur segala sesuatu demi kepentingan politik dan kekuasaan mereka. Rakyat yang mereka klaim sebagai prioritas utama, justru menjadi korban dari sistem yang mereka ciptakan untuk melindungi diri mereka sendiri. Dan semua ini hanya permulaan. Proses hukum terhadap Hasto adalah langkah pertama dari banyak langkah yang akan mengikuti. PDIP yang selama ini terlindungi oleh kekuasaan, kini harus menghadapi kenyataan bahwa tak ada yang bisa bertahan selamanya dalam dunia politik. Semua akan terbongkar. Semua kebusukan yang mereka tutupi selama bertahun-tahun akan muncul ke permukaan, dan tak ada lagi yang bisa mereka sembunyikan. Hasto Kristianto akhirnya jadi tersangka dalam kasus Harun Masiku. Ya, kamu nggak salah dengar, akhirnya yang satu ini diproses juga. Tapi, coba tanya, kenapa baru sekarang? Di masa pemerintahan Jokowi, Hasto, dan banyak tokoh PDIP lainnya seperti dilindungi oleh semacam perisai tak kasat mata. Di mana aparat hukum waktu itu? Kenapa baru sekarang mereka tergerak? Ini dia wajah asli dari politik Indonesia, yang selama ini hanya kita lihat dari permukaan. PDIP, yang selama ini diklaim sebagai partai yang berjuang untuk rakyat, ternyata punya cara yang lebih licik dalam mempertahankan kekuasaannya. Hasto, sebagai salah satu tokoh kunci di PDIP, tak akan mudah disentuh selama Jokowi masih duduk di kursi presiden. Apa yang terjadi? Jokowi yang dikenal sebagai petugas partai tak lebih dari eksekutor perintah Megawati dan para petinggi PDIP. Jadi, hukum? Jangan harap. Selama PDIP menguasai pemerintahan, hukum hanyalah alat yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan politik. Apa yang kita lihat sekarang adalah sebuah permainan politik yang terungkap. Setelah Jokowi selesai masa tugasnya, siapa yang bakal jadi petugas partai selanjutnya? Pemerintahan kini di bawah Gerindra yang dengan cerdiknya menggandeng keluarga Jokowi untuk berkolaborasi. Nah, begitu PDIP mulai merasa kekuasaannya terancam, semua kasus besar yang dulu ditutupi mulai muncul ke permukaan. Hasto yang tadinya terproteksi, kini mulai merasakan dampak dari berjalannya waktu. Kalau PDIP merasa aman karena Jokowi,
Sekarang mereka harus siap menghadapi kenyataan pahit bahwa sistem yang selama ini melindungi mereka sudah mulai rapuh. Ini bukan soal siapa yang benar atau salah, ini soal sistem yang sudah korup dari dalam. PDIP selama ini bermain di atas hukum, menutupi kebusukannya dengan narasi-narasi heroik, seolah mereka satu-satunya partai yang benar dan berjuang untuk rakyat. Padahal, yang mereka perjuangkan hanya kepentingan politik dan kekuasaan semata. Jangan salah, mereka bukan partai rakyat, mereka adalah partai yang terjerat dalam jaring-jaring kepentingan elit yang selalu punya cara untuk lolos dari jeratan hukum. Hasto yang sekarang jadi tersangka hanyalah satu contoh kecil dari kebusukan sistem yang dipertahankan PDIP selama bertahun-tahun. Lalu, siapa yang harus disalahkan? Rakyat? Atau mungkin lebih tepatnya, kita yang hanya menonton tanpa pernah benar-benar memahami permainan ini? Anak kebo mana yang paham soal ini? Begitu kata mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Bagi mereka, rakyat cuma jadi penonton yang tak tahu menahu tentang kebusukan di balik layar. Tapi pada akhirnya, kita semua akan tahu siapa yang paling diuntungkan dari semua permainan ini. Ini bukan cuma soal Hasto atau Harun Masiku. Ini soal sistem yang sudah gagal memberikan keadilan. Ini soal sebuah partai yang selama ini merasa kebal hukum, yang akhirnya harus membayar harga dari kesombongannya. Jangan terkejut kalau nanti banyak tokoh-tokoh lain yang akan jatuh, karena pada akhirnya, hukum itu tak akan pernah berpihak pada mereka yang punya kekuasaan. Mereka hanya menunggu waktu sampai tak ada lagi yang bisa dilindungi. Begitulah cara mereka bermain. Kita harus akui satu hal, PDIP selama ini telah menciptakan narasi yang begitu meyakinkan, seolah-olah mereka adalah pahlawan yang selalu membela rakyat. Mereka berhasil memainkan peran ini dengan sangat cerdik, memanfaatkan wajah Jokowi yang merakyat, sementara di belakang layar mereka mengendalikan segala sesuatunya dengan tangan besi. Mereka tahu persis bagaimana memanipulasi opini publik, bagaimana membuat rakyat merasa bahwa hanya mereka yang bisa membawa perubahan. Padahal, yang mereka lakukan hanyalah mempertahankan kekuasaan mereka dengan segala cara, termasuk menutup mata terhadap berbagai praktik kotor yang terjadi di sekitar mereka. Namun, kekuasaan yang terlalu lama dipertahankan dengan cara sewenang-wenang itu tak akan bertahan selamanya. Seperti yang kita lihat, sekarang sistem yang mereka bangun mulai retak. Ketika Jokowi purna tugas, tak ada lagi yang bisa melindungi mereka. Pemerintahan kini berada di tangan Gerindra, yang meski berkolaborasi dengan keluarga Jokowi, punya agenda dan cara bermain yang berbeda. Ini adalah saatnya bagi mereka yang dulu terlindungi untuk merasakan bagaimana rasanya dihadapkan pada kenyataan yang tak bisa lagi disembunyikan. Lihatlah Hasto. Dulu tak ada yang berani menyentuhnya. Sebagai orang dekat Megawati, ia memiliki kekuasaan yang hampir tak terbatas. Tapi sekarang, setelah PDIP kehilangan kendali penuh atas pemerintahan, ia pun harus menghadapi proses hukum. Ini bukan hanya soal Hasto. Ini adalah simbol dari bagaimana PDIP yang dulu begitu percaya diri, kini harus menanggung akibat dari kesewenang-wenangan yang mereka lakukan selama 10 tahun berkuasa. Semua yang mereka tutupi, yang mereka sembunyikan di bawah karpet, kini mulai terbongkar satu persatu. Kita tak perlu kaget jika ke depan akan ada banyak tokoh PDIP lainnya yang ikut terjerat. Ini adalah harga yang harus mereka bayar atas cara mereka berkuasa. Hukum yang dulu mereka anggap tak lebih dari alat untuk mempertahankan kekuasaan, kini berbalik mengancam mereka. PDIP yang dulu merasa kebal hukum, yang dulu merasa bisa melangkah tanpa takut, ada yang menghalangi, kini harus merasakan bagaimana rasanya dijerat oleh hukum yang selama ini mereka permainkan. Dan yang lebih ironis lagi, mereka yang dulu begitu yakin bahwa mereka adalah pahlawan bagi rakyat, ternyata hanya berjuang untuk diri mereka sendiri. Rakyat yang selama ini mereka klaim sebagai prioritas, justru dibiarkan terpinggirkan dalam sistem yang mereka ciptakan. Semua ini adalah hasil dari kesewenang-wenangan yang mereka lakukan selama bertahun-tahun. Ketika kekuasaan mulai goyah, barulah mereka merasakan bahwa tak ada yang bisa bertahan selamanya. Tapi, jangan salah paham. Ini bukan soal pembalasan dendam atau soal siapa yang lebih kuat. Ini adalah soal keadilan yang akhirnya kembali. Keberanian untuk mengungkap kebusukan yang selama ini terkubur. Dan mungkin, ini adalah titik balik bagi Indonesia, di mana rakyat mulai melihat bahwa hukum tak seharusnya dikuasai oleh kekuasaan, tetapi untuk menegakkan keadilan. Apakah ini akan membawa perubahan? Mungkin. Tapi yang pasti, sekarang kita sedang menyaksikan terbongkarnya sisi gelap dari sebuah partai yang pernah merasa tak tersentuh oleh hukum. Semua yang dulu tersembunyi dalam bayang-bayang kekuasaan kini mulai terungkap.
PDIP yang selama ini percaya diri, merasa kokoh di puncak kuasa, kini harus menghadapi kenyataan bahwa kekuasaan tak bisa dipertahankan selamanya tanpa konsekuensi. Mereka telah begitu lama menyalahgunakan kekuatan mereka, membuat hukum tunduk pada kepentingan mereka, dan meremehkan suara rakyat yang sudah mulai letih dengan sandiwara politik yang mereka mainkan. Dan sekarang, saat kekuasaan mereka perlahan menghilang, mereka akan merasakan pahitnya akibat dari kesewenang-wenangan yang selama ini mereka lakukan. Ironisnya, ini semua terjadi di saat mereka merasa paling kuat. Saat Jokowi masih menjadi presiden, PDIP merasa tak ada yang bisa menggoyahkan mereka. Mereka bermain di atas hukum, seolah mereka kebal dari segala macam masalah hukum. Hasto yang sekarang terjerat, dulu adalah bagian dari mesin politik yang tak bisa digoyahkan, tak tergoyahkan oleh serangan dari luar. Namun, ternyata tidak ada yang abadi dalam politik. Kekuasaan yang dulu mereka anggap sebagai milik pribadi, kini mulai runtuh. Semua kebusukan yang mereka tutupi selama ini mulai terkuak satu persatu. Namun, yang paling mengejutkan bukan hanya fakta bahwa mereka terjerat hukum. Yang lebih mengejutkan adalah seberapa besar mereka meremehkan rakyat. Selama bertahun-tahun mereka berkuasa, mereka berhasil menciptakan narasi besar tentang perjuangan rakyat, yang justru hanya jadi topeng bagi kepentingan politik mereka. Mereka berhasil membuat rakyat berpikir bahwa hanya PDIP yang bisa memperjuangkan nasib mereka, padahal yang mereka perjuangkan sebenarnya hanya kursi kekuasaan. Semuanya demi mempertahankan status quo, demi menjaga agar posisi mereka tetap aman. Sementara itu, rakyat tetap berada dalam bayang-bayang janji-janji manis yang tak kunjung ditepati. Kini, saat keadilan mulai berjalan, kita dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa PDIP bukanlah partai yang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Mereka adalah partai yang memperjuangkan kepentingan elit yang siap mengorbankan apapun demi mempertahankan kekuasaan. Mereka yang selama ini begitu yakin bahwa mereka tak tersentuh hukum, akhirnya harus merasakan bahwa kekuasaan yang mereka pertahankan dengan cara sewenang-wenang itu akan membawa mereka pada kejatuhan. Rakyat yang dulu mereka klaim sebagai prioritas justru menjadi korban dari permainan politik mereka yang licik. Dan jangan kaget jika dalam waktu dekat banyak lagi tokoh PDIP yang akan jatuh. Mereka yang selama ini merasa aman, yang merasa hukum tak bisa menyentuh mereka, akhirnya harus berhadapan dengan kenyataan bahwa tidak ada yang bisa bertahan selamanya dalam politik. Tidak ada yang kebal dari hukum. Kejatuhan Hasto hanyalah permulaan. Selanjutnya akan ada lebih banyak cerita yang terungkap, lebih banyak kebusukan yang selama ini mereka sembunyikan. Namun, pada akhirnya, ini bukan hanya soal PDIP atau siapa yang jatuh. Ini soal perubahan yang mulai terwujud, meski terlambat. Ini soal keadilan yang akhirnya menang. Keberanian untuk menyingkap apa yang selama ini tersembunyi. Mungkin ini adalah momen yang tepat untuk menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selamanya bisa bertahan dan bahwa hukum harus kembali pada tempatnya sebagai penjaga keadilan, bukan sebagai alat untuk melindungi mereka yang berada di puncak. Dan tak hanya Hasto yang kini tersangka, ada lagi yang lebih mengejutkan. Megawati, sang ketua umum PDIP, terang-terangan meremehkan pemerintahan Prabowo dengan ancamannya, jika Hasto ditangkap, saya akan datangi KPK. Sungguh sebuah pernyataan yang menggambarkan betapa besar rasa superioritas yang ia miliki atas hukum. Di mata Megawati, hukum hanyalah alat yang bisa dipakai dan dibuang sesuai dengan kebutuhan politiknya. Ini bukti jelas bahwa meskipun PDIP sudah kehilangan pengaruh politiknya yang dominan, mereka tetap merasa bisa memainkan hukum sesuai kehendak mereka. Ini bukan pertama kalinya kita melihat Megawati bertindak seolah dirinya lebih tinggi dari hukum. Pernyataan tersebut yang dengan jelas menunjukkan betapa ia meremehkan kewenangan KPK dan institusi hukum lainnya, tak hanya memalukan tetapi juga menegaskan apa yang selama ini dicontohkan oleh PDIP. Hukum di Indonesia bisa dibengkokkan jika Anda punya cukup kekuasaan. Ucapan Megawati ini yang jelas-jelas menantang penegakan hukum juga mengingatkan kita pada kata-kata Gus Dur yang sangat terkenal. Megawati adalah manusia Indonesia yang tidak menghormati hukum. Kini, kata-kata itu bukan hanya sekadar retorika, melainkan kenyataan yang terpampang nyata di hadapan kita. Apa yang kita lihat sekarang adalah puncak dari kebusukan sistem yang selama ini mereka bangun. Sistem yang menganggap bahwa mereka lebih besar dari hukum, lebih besar dari demokrasi, lebih besar dari segala hal yang seharusnya melindungi rakyat. Megawati dengan pernyataan tersebut tidak hanya meremehkan KPK, tetapi juga meremehkan kita semua sebagai warga negara yang menginginkan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
Ia ingin menunjukkan bahwa selama ini PDIP bisa mengendalikan hukum dan dengan mudah bisa menggoyahkan institusi yang bertugas menegakkan keadilan. Pernyataan ini juga membuktikan bahwa PDIP yang merasa menjadi pahlawan rakyat ternyata bukan lebih dari sekadar partai elit yang menjaga kepentingan diri mereka sendiri. Mereka terus mengulang narasi tentang perjuangan untuk rakyat, padahal kenyataannya mereka adalah bagian dari masalah yang memperpanjang ketidakadilan dan ketidaksetaraan di Indonesia. Hukum diperlakukan sebagai sesuatu yang bisa dipermainkan, asalkan mereka masih bisa duduk di kursi kekuasaan. Dan yang lebih mengejutkan, kita menyaksikan ini dengan diam. Kita melihat bagaimana para elit politik yang harusnya memberi contoh malah semakin menunjukkan betapa rendahnya mereka dalam menghormati prinsip dasar negara ini. Hukum harusnya berdiri tegak, tak peduli siapa yang ada di baliknya. Tapi yang kita saksikan justru sebaliknya, keberanian untuk meremehkan hukum, untuk menantang otoritas dan bahkan untuk mencampakkan keadilan demi mempertahankan kekuasaan. Kenyataan ini membuat kita bertanya, seberapa lama lagi kita akan terus disuguhi drama politik ini? PDIP telah menunjukkan dengan jelas bahwa mereka lebih memilih untuk mempertahankan kekuasaan mereka dengan segala cara, bahkan jika itu berarti menyingkirkan hukum sebagai penghalang. Ini adalah peringatan keras bahwa kita harus lebih jeli dalam melihat siapa yang benar-benar berjuang untuk rakyat dan siapa yang hanya bermain dengan sistem demi kepentingan politik mereka sendiri. Dan yang lebih tragis, ini bukan hanya soal Megawati atau Hasto saja. Ini soal sebuah partai yang sudah begitu lama berkuasa, yang merasa memiliki hak untuk menentukan siapa yang layak dihukum dan siapa yang tidak. Ketika Megawati dengan berani menantang KPK dan hukum, itu bukan hanya sinyal dari PDIP, tapi juga sebuah pernyataan terbuka bahwa mereka percaya tak ada yang bisa menghalangi langkah mereka. Lihat saja bagaimana mereka dengan mudah memainkan politik, meremehkan lembaga yang seharusnya independen, dan bahkan mendikte siapa yang bisa ditangkap dan siapa yang bisa lolos. Inilah yang terjadi ketika sebuah partai yang terlalu lama berkuasa mulai merasa kebal dari hukum. Mereka menganggap segala sesuatu milik mereka. Tak ada yang lebih rendah dari hukum di mata mereka. Semua yang menghalangi mereka dipandang sebagai musuh. Dan dalam konteks ini, KPK dan aparat penegak hukum hanya dianggap sebagai alat yang bisa digunakan atau dihancurkan untuk mempertahankan kekuasaan. Megawati tak hanya meremehkan hukum, tapi ia juga meremehkan nilai-nilai dasar yang seharusnya menjadi pondasi demokrasi kita. Ini bukan hanya masalah satu pernyataan atau satu kasus saja. Ini adalah masalah sistemik. Dan kita harus sadar bahwa kita semua sebagai rakyat adalah korban dari sistem yang mereka bangun. PDIP telah berhasil menciptakan citra sebagai partai yang peduli rakyat. Tapi kenyataannya mereka telah bermain dalam kegelapan, memanfaatkan rakyat untuk keuntungan politik mereka. Dan sekarang, ketika mereka merasa terancam, mereka mengancam untuk menantang hukum, membuktikan bahwa bagi mereka, hukum hanyalah formalitas. Pada akhirnya, ini adalah panggilan untuk kita semua. Keadilan yang selama ini mereka klaim seharusnya milik rakyat, ternyata hanya ilusi belaka. Kita harus berhenti berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa hukum harus diperjuangkan, bukan hanya untuk yang kuat, tetapi untuk semua orang tanpa pandang bulu. Jika kita diam saja dan membiarkan narasi seperti yang dilontarkan Megawati terus berkembang, kita hanya akan terjebak dalam siklus ketidakadilan yang tak kunjung berhenti. Keadilan seharusnya bukan milik partai politik manapun. Keadilan adalah hak semua warga negara tanpa terkecuali. Tapi meskipun kenyataan ini pahit, kita harus tetap berharap. Kita harus berharap bahwa akhirnya hukum akan tegak kembali. Kita harus berharap bahwa para elit politik seperti Megawati akan memahami bahwa kekuasaan tidak bisa dijaga dengan meremehkan hukum. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berlanjut hanya karena ada orang yang merasa dirinya lebih besar dari negara. Jika kita ingin Indonesia menjadi negara yang adil, kita harus berani untuk melawan dan mengungkap kebusukan ini satu persatu. Ini bukan lagi soal ucapan seorang Megawati atau Hasto yang merasa kebal hukum. Ini soal sistem yang sudah lama rusak, sistem yang memberi izin bagi mereka yang berkuasa untuk meremehkan hukum dan memainkan rakyat seperti pion di atas papan catur. Ketika Megawati dengan santai mengatakan akan datangi KPK jika Hasto ditangkap, itu bukan hanya ancaman, itu adalah bentuk penghinaan terhadap lembaga hukum kita. Itu adalah penegasan bahwa di mata PDIP, hukum tak lebih dari sekadar alat yang bisa dipakai untuk menghalalkan segala cara demi mempertahankan kekuasaan. Inilah titik di mana kita sebagai bangsa harus bertanya, sampai kapan kita akan terus disuguhkan sandiwara murahan ini?
Sampai kapan kita harus menelan kebohongan yang dibungkus dengan narasi perjuangan untuk rakyat? Di balik segala omong kosong itu, yang terjadi adalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakpedulian terhadap nasib rakyat yang sebenarnya. Semua ini adalah produk dari partai yang sudah terlalu lama merasa tidak terjangkau, tidak tersentuh, dan akhirnya menantang hukum dengan percaya diri seolah mereka di atas segalanya. Megawati dengan seluruh kepongahannya memperlihatkan wajah asli PDIP. Bukan sebagai partai yang memperjuangkan keadilan, tetapi sebagai partai yang menjaga status quo, mempertahankan kekuasaan dengan cara yang memalukan. Hukum dianggap tidak lebih dari alat untuk mempertahankan elit politik mereka. Ketika hukum dipermainkan, rakyat hanya jadi bahan politisasi. Dan kita sebagai rakyat harus bisa melihat ini dengan mata telanjang. PDIP bukan partai yang membela kita. Mereka hanya membela diri mereka sendiri. Sekarang, semua ini terungkap. Semua kebusukan yang selama ini mereka sembunyikan, semua kekuasaan yang selama ini mereka nikmati, kini mulai terancam. Hasto mungkin jadi yang pertama, tapi ini hanya awal dari runtuhnya narasi besar mereka. Kita semua sudah muak dengan permainan ini. Kita tak boleh diam. Kita tak bisa lagi membiarkan mereka merusak sistem ini demi kepentingan mereka sendiri. Jika kita benar-benar ingin Indonesia menjadi negara yang adil, jika kita benar-benar ingin melihat perubahan, maka inilah saatnya. Saatnya untuk menghapuskan rasa takut yang sudah terlalu lama mengakar. Saatnya untuk menuntut keadilan yang sesungguhnya, keadilan yang tak pandang bulu, tak mengenal siapa yang ada di balik kursi kekuasaan. Karena jika hukum tidak lagi dihormati, maka tak ada yang bisa kita andalkan. Keadilan harus dimulai dari sini, dari kita, bukan dari mereka yang terus bermain dengan hukum demi keuntungan pribadi. Ini bukan akhir, ini adalah awal. Awal dari pembongkaran sistem yang sudah busuk. Karena kita semua berhak tahu kebenarannya, dan kita semua berhak hidup di negara yang adil. Jika mereka pikir bisa terus meremehkan hukum dan rakyat, mereka salah. Semua akan terbongkar, dan kita akan melihat siapa sebenarnya yang berhak memimpin negeri ini. Semoga bermanfaat.